datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Tema hari ini adalah apa? Janganlah. Nah, penasaran kan gimana nanti videonya, gimana nanti khotbah dari Inang Pendeta loh. Penasaran kan? Penasaran banget. Stay tune ya. Bye. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, pada hari minggu ini, hari ini kita bisa kembali beribadah kembali melalui ibadah sekolah minggu online. Inang berharap kita semua sehat dan adik-adik sehat semua ya. Pasti. Oke. Sekarang kita akan memulai ibadah kita semuanya. Anak-anak sekolah minggu, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Kembali kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kita. Yeay, siapa yang udah gak sabar untuk memuji nama Tuhan hari ini? Coba lambaikan tangannya. Kita siap ya untuk memuji nama Tuhan hari ini ya? Siap lah. Abang, boleh. Yuk sekarang aku undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur hari ini atas berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan yang sudah memberkati kita sampai sekarang. Kita bernyanyi bersyukurlah. Na 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 na. Na
ya Tuhan, Engkau masih membimbing kami ya Tuhan sampai pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk ibadah online pada minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Engkau berikan kami hati yang fokus ya Tuhan, bisa mengikutinya sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu dan menerima berkat daripada-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjut aja ya. Coba sekarang adik-adik aku sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kayaknya suaranya kurang ya Kak ya. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Puji Tuhan. Tangan dulu dong buat kita semua. Hari ini kakak mau tanya, siapa yang merasakan kasih setia Tuhan? Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini? Coba adik-adik yang merasakan kebaikan Tuhan, ayo kita bangkit berdiri karena kita mau nyanyi lagi nih. Kita mau nyanyi, kita mau, mana jempolnya kakak? Coba jempolnya diangkat, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus apa? Baik. Tuhan Yesus baik. Oke, kita bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi Tuhan Yesus baik. Kembali kita mengambil sikap doa. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Mari
Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun anak-anak sekolah minggu tidak bisa bersama-sama bersekutu di rumah-Mu yang kudus, di gereja, tetapi beribadah di rumah masing-masing karena kami mengetahui bahwa pada saat ini hingga saat ini virus corona masih ada di tengah-tengah negara kami bahkan dunia. Untuk itu Tuhan Yesus berkatilah kami anak-anak sekolah minggu, semua yang boleh beribadah di rumah masing-masing, biarlah dapat tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, secara khusus untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberkati, sehingga anak-anak sekolah minggu yang boleh mendengarkan firman Tuhan dapat mengerti dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, ketemu lagi dengan Inang. Kita sudah ada berapa bulan ya tidak bertemu ya. Jadi saya berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang boleh memberikan waktu kepada Inang Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini di tanggal 19 Juli. Nah, anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah punya Alkitab di depannya masing-masing? Kalau sudah siap, mari kita membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 6, dimulai dari ayat 5 dan diakhiri di ayatnya yang ke-7. Ayo semua anak sekolah minggu mengikuti atau membaca masing-masing dalam hatinya, dan Inang yang membacakan untuk semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, pada saat ini kita melihat firman Tuhan ini dengan temanya adalah jangan lelah. Nah, apa hubungannya tema dengan firman Tuhan pada saat ini? Nah, kalau kita lihat lewat firman Tuhan ini kan cerita firman Tuhan ini pada zamannya Nuh. Nah, jadi di zaman Nuh itu dosa manusia sangat terang-terangan sekali diperlihatkan atau ditunjukkan oleh manusia pada saat itu. Ada dua hal. Nanti kalau kita melihat dari ayat 2, ayat sebelumnya ya, kalau dikatakan lewat firman Tuhan, Inang bacakan untuk kita di Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, jadi kejahatan manusia, dosa manusia yang terang-terangan sekali diperlihatkan, dipertunjukkan itu yang pertama mengenai nafsu.
Jadi bagaimana di ayat 2 tadi diterangkan bahwa perempuan-perempuan yang cantik yang ingin dimiliki. Jadi memang nafsu terlihat sekali di sana. Itu dosa yang diperlihatkan. Lalu yang kedua, kalau nanti kita baca di ayat seterusnya, tadi kan kita sampai ayat 7 tuh. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, ini dosa yang kedua. Ini perbuatan yang tidak disukai Tuhan Allah, yang terang-terangan sekali dikerjakan oleh manusia, yaitu tentang kekerasan. Nah, jadi perbuatan dosa ini, yang dua hal ini nggak berhenti, selalu dilakukan, dan semakin jahat manusia pada saat itu, di zaman Nuh itu, dalam firman Tuhan ini, semakin mereka kerjakan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau firman Tuhan katakan, ketika manusia berbuat jahat, ketika manusia melakukan dosa terus-terusan, tidak ada perubahan, tidak mau bertobat, akhirnya yang terjadi adalah Allah melihat. Itu tadi di ayatnya yang ke 5 sampai ke 6. Bagaimana manusia yang terang-terangan melakukan perbuatan yang jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Di ayat 6 dikatakan bahwa Allah menyesal telah menjadikan manusia. Nah, kata menyesal ini apa? Artinya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Nah, kata menyesal yang dituliskan dalam firman Tuhan ini, bahwa Allah menyesal melihat manusia itu, Allah menyesal menjadikan manusia itu, karena manusia itu sudah berbuat dosa, berbuat jahat, akhirnya Allah menyesal. Arti menyesal di sini adalah Allah akan menghukum manusia. Allah akan memberikan hukuman kepada manusia. Itu kenapa dikatakan Allah menyesal. Nah, apakah Allah kejam di sini? Apakah Allah berbuat karena dia tidak suka kepada manusia? Sebenarnya tidak, karena Allah mengasihi. Tetapi kata menyesal di sini adalah dalam bentuk hukuman. Jadi Allah menghukum manusia yang berbuat dosa pada saat itu. Supaya apa? Supaya manusia berubah, supaya manusia bertobat, supaya manusia tidak lagi melakukan perbuatan jahat. Itu mengapa Allah memberikan hukuman kepada manusia yang berbuat dosa tadi. Ini sebenarnya bentuk kasih Tuhan Allah. Jadi, kalaupun ada hukuman diberikan Allah kepada manusia, itu bukan karena Allah tidak menyukai manusia, tetapi supaya manusia ini berubah, bertobat, menjadi lebih baik, meninggalkan perbuatan yang jahat tadi, meninggalkan kesalahan-kesalahan tadi. Nah, itu mengapa Allah akhirnya menghukum manusia yang berdosa tadi. Karena dosa, karena perbuatan jahat manusia, seolah-olah manusia itu menganggap mereka tidak takut akan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan jahat, ada orang yang melakukan dosa, berarti mereka tidak takut akan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu sangat baik sekali. Tadi kan sudah dinyanyikan ya, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik. Lalu apa lagi selanjutnya? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Benar kan? Sebenarnya Tuhan Yesus itu baik sekali. Sudah menciptakan manusia, menjadikan manusia, tetapi akhirnya manusia berbuat dosa. Akhirnya manusia melakukan perbuatan yang tidak baik, padahal Allah sangat baik sekali. Nah, itu mengapa akhirnya Allah memberikan hukuman. Hukuman itu bukan berarti Allah tidak suka kepada manusia, tidak, tetapi supaya manusia berubah menjadi lebih baik, ya kan? Berubah menjadi anak yang lebih baik, meninggalkan yang jahat itu tadi. Nah, jadi anak-anak Tuhan seharusnya mengasihi Tuhan dengan tidak berbuat dosa, dengan tidak berbuat kejahatan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita tetap melakukan
yang tidak baik. Akhirnya kita akan menerima kerugian. Contohnya gini ya, sederhana sekali. Jadi sekarang ini kan situasinya lagi ada virus ya. Virusnya bukan hanya di negara kita saja, tetapi di dunia. Artinya semua merasakan yang namanya virus ini. Nah, sering sekali pemerintah mengatakan supaya agar terhindar dari virus ini, jangan lupa katanya pakai masker, terus rajin mencuci tangan, kan gitu ya. Nah, kenapa harus rajin mencuci tangan? Supaya terhindar dari kuman-kuman, dari penyakit-penyakit. Nah, sebelum ada virus ini pun kita diminta untuk rajin mencuci tangan. Kalau mau makan itu kan nggak boleh langsung makan dong. Harus dicuci dulu tangannya supaya apa? Supaya tidak menempel kuman-kuman, supaya aman kita untuk menyantap makanan tersebut. Tapi kalau kita malas, lalu kita comot aja gitu, kuman-kumannya masih ada karena tadi kita sudah dari luar atau memegang barang-barang yang lain kan gitu. Berarti harus dibersihkan supaya terhindar dari yang namanya kuman-kuman. Nah, begini juga firman Tuhan. Allah harus membersihkan dosa-dosa manusia tersebut supaya manusia menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa dibersihkan Tuhan ini tadi? Dengan cara memberikan hukuman supaya manusia bertobat dan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih takut akan Tuhan. Nah, jadi ini penjelasan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi lewat firman Tuhan ini kan temanya jangan lelah. Artinya jangan lelah, bukan jangan lelah melakukan yang jahat, tidak. Tapi jangan lelah untuk melakukan kebaikan. Jangan lelah untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Jangan lelah untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, Inang ada bentuk kreasi untuk dikerjakan oleh anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing ya. Jadi kan ada 3 kelas nih. Jadi sekarang kita mulainya dari kelas yang kecil dulu. Nah, seperti ini dia. Ini kan ada 10 jari. Mana dia nih? Ini dia. Ada 10 jari kan ya. Nah, tadinya kan masih putih seperti ini. Nah, jadi Inang sudah warna-warnai. Walaupun memang kalau kulit sebenarnya kan warnanya sawo matang atau kecoklatan gini ya. Jadi ini kan bentuknya telapak tangan nih. Telapak tangan. Nah, jadi nanti diwarnai. Mau warnanya warna-warni juga nggak masalah ya. Karena ini kan telapak tangan sebenarnya. Jadi diwarnain biar agak unik dia, berwarna-warni. Nah, kenapa ada 10 jari ini? Nah, 10 jari ini nanti di sebelah kanan, jari-jari sebelah kanan yang ada 5 ini, coba nanti anak-anak sekolah minggu dari kelas kecil tuliskan. Ada 5 jari di sini. Jadi masing-masing jari coba tuliskan apa-apa saja perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah anak sekolah minggu lakukan selama beberapa bulan ini berada di rumah. Karena memang kan selama virus corona ini kan anak-anak sekolah minggu tidak boleh beraktivitas di luar rumah tuh kan. Sekolah juga harus di rumah, kegiatan apapun dikerjakan di rumah. Nah, berarti sering-sering kegiatan itu dilaksanakan itu di rumah masing-masing. Nah, jadi jari 5 jari sebelah kanan ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah dikerjakan oleh anak sekolah minggu di rumah. Apa aja? Nah, nanti kan anak-anak sekolah minggu tulis nih, yang kelas kecil ditulis. Yang kelingking kalau Inang contohkan, yang kelingking ini Inang buat malas. Pernah gak sih anak sekolah minggu melakukan perbuatan ini di rumah selama beberapa bulan ini? Lalu Inang buat lagi melawan. Nah, pernah gak sih anak sekolah minggu melawan orang tuanya selama di rumah beberapa bulan ini? Lalu hanya main HP terus, Inang buat di jari yang tengah. Nah, itu kan nggak baik ya kalau hanya terus-terusan main HP.
Yang main HP memang kalau kita belajar memang memakai HP ya, karena memang belajarnya di rumah pada saat ini. Dan ada lagi lain-lain. Jadi coba tuliskan 5 perbuatan yang pernah dilakukan anak sekolah minggu selama di rumah, perbuatan yang tidak baik ya. Nah, nanti kalian bisa warnai bebas, mau diwarnai warna apa juga supaya dia berwarna-warni. Nah, nanti 5 perbuatan yang tidak baik. Lalu sebelah kiri. Nah, ini jari sebelah kiri. Ada 5 jari dong. Jadi yang sebelah kiri ini perbuatan yang baik. Apa-apa saja perbuatan baik yang pernah dilakukan anak sekolah minggu selama beberapa bulan berada di rumah. Apakah ada yang membantu orang tuanya kah? Misalnya kalau Inang tulis di sini merapikan kasur. Nah, apakah ada yang bangun tidur itu dia tidak lupa membersihkan atau merapikan kasurnya? Itu kan perbuatan baik ya. Atau ada lagi rajin belajar walaupun di rumah, tapi dia tetap rajin belajar, nggak lupa dia untuk belajar. Atau mana lagi? Makan tepat waktu misalnya, itu kan baik ya untuk kesehatan. Jadi 5 perbuatan baik yang dilakukan anak sekolah minggu selama beberapa bulan ini di rumahnya masing-masing. Oke, jelas ya Dek ya. Jadi nanti ada 10 jari. Jari kanan ini perbuatan yang tidak baik dan jari kiri adalah perbuatan yang baik. Nanti bisa diserahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya ya, bisa difoto nanti dilihat bahwa memang anak-anak sekolah minggunya kreasi-kreasinya dikerjakan. Oke, ini untuk anak kelas kecil. Nah, untuk anak kelas besar, nah kelas besar mungkin nggak kelihatan ya, tapi nanti bisa difoto diserahkan kepada anak sekolah minggu yang kelas besar. Jadi ini Inang buatnya semacam gantungan di dinding kali ya. Nanti ada talinya, ini ada lubang. Jadi kalau Inang buat di sini contoh jaga kebersihan. Jadi kenapa diangkat tema ini jaga kebersihan? Karena memang pada saat ini kan di tahun 2020 ini banyak sekali kejadian ya. Ada banjir yang kemarin awal tahun kita alami. Nah, pada saat ini juga ada virus corona yang terjadi. Nah, kalau tadi kita lihat dalam firman Tuhan di ayat yang ke-7, ketika Allah menyesal kepada manusia, nggak hanya manusia aja yang dijatuhi hukuman oleh Tuhan Allah, tetapi alam juga. Akhirnya memang alam juga mengalami apa yang dialami oleh manusia tadi tentang hukuman. Nah, artinya bagaimana juga anak-anak sekolah minggu diminta untuk menjaga kebersihan. Nah, caranya seperti ini. Jadi nanti kalian buat semacam gantungan. Nah, tulisannya itu judulnya jaga kebersihan. Rapi, bersih supaya indah dan sehat. Buang sampah pada tempatnya. Ayo semangat, marilah kita semua menjaga kebersihan dan seterusnya. Jadi nanti anak yang kelas besarnya coba dibuat seperti ini. Nanti lalu ada gantungannya. Coba nanti digantung entah di pintu kamarnya masing-masing kah, atau dimanapun itu nanti. Lalu kalian foto, nanti serahkan kepada kakak guru sekolah minggunya ya. Ini yang untuk kelas besar. Nah, untuk pra remaja, Inang kasih tugas sama kalian untuk anak yang pra remaja. Jadi kan sekarang situasi kita ini kan sedang mengalami kondisi yang sulit tuh tentang virus corona ya, karena virus corona yang terjadi. Jadi Inang mengajak anak-anak sekolah minggu yang kelas pra remaja, coba dituliskan pengalaman kalian mengenai virus corona ini. Nanti kalian tulis beberapa baris, beberapa paragraf, apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan selama mengalami virus corona ini, situasi virus corona ini ya. Nanti kalian tuliskan, kalian sampaikan apa-apa saja yang kalian rasakan selama masa-masa terjadinya virus corona ini. Nanti kalian sampaikan tulisannya itu kepada kakak guru sekolah minggunya. Oke?
Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama mengenai jari. Untuk anak kelas kecil, sebelah kanan ini, jari-jari kanan ini menuliskan perbuatan yang tidak baik. Lalu yang sebelah kiri adalah perbuatan yang baik. Nanti kalian tuliskan yang selama ini kalian kerjakan di rumah. Lalu yang kedua tadi, buat semacam bingkai gantungan. Nanti kalian gantung tadi pintu atau dimanapun itu, nanti berkreasilah kalian ya, serahkan kepada guru sekolah minggu. Dan yang kelas pra remaja tadi, tuliskan pengalaman kalian tentang situasi yang terjadi saat ini tentang virus corona ini, gitu ya. Jadi kenapa Inang sampaikan itu soal perbuatan baik dan perbuatan jahat? Karena itu tentang firman Tuhan pada saat ini. Jadi bagaimana Tuhan Allah menghukum manusia itu bukan karena Allah tidak suka sama manusia, tidak, tetapi supaya Allah itu, manusia itu berubah dari perbuatan yang jahat menjadi perbuatan yang baik, karena cinta kasih Tuhanlah kepada manusia. Jadi ini pesan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Jadi harapan Inang adik-adik sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Badannya sehat, badannya kuat, supaya kalaupun ada virus corona yang terjadi di negara kita ini, itu tidak menghinggapi tubuh anak-anak sekolah minggu, karena tubuh sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Jadi ini pesan firman Tuhan. Ingatlah firman Tuhan ini, jauhilah perbuatan yang jahat. Jangan kerjakan perbuatan yang jahat, tetapi kerjakanlah perbuatan yang baik supaya Tuhan Yesus senang, supaya Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dan kita terhindar dari yang namanya hukuman. Amin. Inilah firman Tuhan. Semangat anak-anak sekolah minggu, tetap belajar dengan baik walaupun di rumah masing-masing, menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap dalam keadaan sehat, baik, dan tetap pintar. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pada saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang semakin memberkati kehidupan mereka. Ajari anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi anak-anak yang tetap taat, tetap takut akan Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan mereka. Menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tuanya, yang menyayangi orang tuanya, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak sekolah minggu senantiasa ya Tuhan dapat mengerjakan firman-Mu ini dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus juga yang memberkati orang tua kami ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu, supaya orang tua kami tetap semangat, supaya orang tua kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yang mereka kerjakan kiranya boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap kebutuhan anak-anak mereka boleh senantiasa dicukupkan melalui berkat Tuhan yang datang kepada orang tua. Berikan kesehatan kepada orang tua kami, jauhlah segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu, orang tua dan semuanya jemaat-Mu Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Inang Pendeta Eva untuk firman Tuhannya. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Yuk sekarang kita mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita bangkit berdiri seperti yang dikatakan Inang Pendeta tadi. Tuhan Yesus telah berbuat baik kepada kita. Berarti kita juga jangan lelah untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada Tuhan. Oke, kita berdiri, kita mau bernyanyi jangan lelah. Yuk sambil tepuk tangan kita katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja bersama-Mu.
anak sekolah minggu yang ibadah di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup dengan doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus boleh memberkati ibadah kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun tidak bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja, di rumah-Mu yang kudus, tetapi di ibadah di rumah masing-masing, namun kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami ini untuk memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik, terimalah pujian kami, doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Harapan kami Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Jauhlah segala sakit penyakit dari tubuh kami, dari tubuh anak-anak sekolah minggu, pun juga dari orang tua kami, supaya kami tetap boleh terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah ibadah kami, inilah doa kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada seluruh anak-anak sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada seluruh anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sudah selesai. Nah, menarik kan? Gimana tugas-tugasnya? Jangan lupa dikumpulin ya ke guru masing-masing. Oke? Oke Bang. Jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online minggu depan ya. Oh iya, mau ngingetin juga kalau keluar-keluar jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan atau enggak pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Yeay, dadah, shalom. Da